yang kemudian harus dilaksanakan oleh satu perusahaan, di mana kalau perusahaan tersebut mengelola pekerjaan dengan resiko yang tinggi. Oke, sistem izin kerja atau work permit system ini tujuannya adalah untuk melaksanakan suatu pekerjaan tertentu, di mana pekerjaan itu membahayakan orang, berpotensi merusak lingkungan atau aset perusahaan. Nah, kalau zaman dulu kita penerapan K3 itu tidak ada istilah izin kerja. Pokoknya kerja ya kerja gitu. Cuman sistem semakin berkembang sampai di tahun 1996. Jadi di tahun 1996, tahun 1996 di WHO melalui ILO International Labour Organization yang mengeluarkan ketentuan yaitu konvensi internasional yang membahas terkait dengan K3. Konvensi internasional membahas terkait dengan K3, di mana dalam tahun 96 itu akhirnya lahirlah yang namanya SMK3. SMK3 itu adalah Sistem Manajemen Keselamatan Kesehatan Kerja. Sehingga di Indonesia tahun 96 ini kemudian mengeluarkan Permenaker nomor 5 tahun 1996. Nah, kemudian Permenaker nomor 5 tahun 1996 ini diperbarui di PP nomor 50 tahun 2012 tentang sistem manajemen K3, di mana kalau satu perusahaan menerapkan sistem manajemen K3, maka dia isi daripada sistem manajemen K3 itu harus meliputi izin kerja. Nah, di poin 6.15 di sini ada poin yang membahas terkait dengan kewajiban perusahaan itu harus membuat atau menerapkan sistem izin kerja. Sistem izin kerja. Jadi kalau misalkan ada satu perusahaan yang dia belum menerapkan sistem izin kerja untuk di tahun-tahun ini, itu adalah suatu hal yang mungkin dia perusahaannya belum update. Karena ini adalah satu kewajiban. Sistem izin kerja ini dibuat untuk mencegah terjadinya satu kecelakaan kerja, entah yang merugikan manusia, entah yang merugikan aset atau merugikan lingkungan. Oke. Terus kemudian bagaimana mencegahnya? Sistem izin kerja ini dia hanya sebuah daftar secara tertulis persyaratan apa saja yang harus dipenuhi oleh suatu perusahaan yang akan melakukan pekerjaan tertentu. Jadi persyaratan K3-nya apa saja, itu aja yang kemudian di sini diterapkan. Cuma dalam hal ini izin kerja ini dia tidak akan berjalan apabila tidak dilaksanakan secara maksimal. Sama, karena dia hanya berupa daftar kertas itu kalau yang menjalankan ya asal-asalan, abal-abal, jadikan formalitas ya akhirnya tergeletak saja. Cuma kalau yang melaksanakan benar-benar sesuai dengan sistem izin kerja yang sesuai yang tertulis dalam sistem izin kerja, maka ya akan dilaksanakan sebagaimana mestinya dan tujuannya akan tercapai. Seperti itu. Oke. Terus kemudian di sini untuk mengurangi dampak pekerjaan dan juga untuk persiapkan APD serta peralatan yang tersedia. Terus kemudian untuk memberitahu bagian-bagian terkait, bagian-bagian terkait. Di sini bahasanya adalah bagian yang terkait maklum, maksudnya dia mengetahui akan status suatu pekerjaan. Manajemen dan karyawan yang lain juga mengetahui progres suatu pekerjaan yang sedang berlangsung. Oke. Bagaimana dia berjalan? Izin kerja ini berjalan atau izin kerja ini berfungsi melalui perencanaan pekerjaan yang dilakukan koordinasi dengan bagian lain. Jadi awal mula suatu izin kerja itu muncul karena adanya planning suatu pekerjaan. Jadi dari planning itu kemudian
nanti orang yang akan melakukan pekerjaan, dia akan membuat rancangan apa saja yang dibutuhkan dalam pekerjaan itu. Sehingga di sini harus ada perencanaan pekerjaan dulu. Rencana pekerjaan dikomunikasikan oleh mereka yang melaksanakan pekerjaan dengan orang lain yang terkait, serta dilakukan pemeriksaan terhadap kemungkinan bahaya yang timbul dan dilakukan kontrol serta pengawasan selama pekerjaan berjalan. Lalu dilakukan kontrol juga pada saat meninggalkan lokasi pekerjaan. Jadi sistem izin kerja ini dia berjalan sesuai dengan konsep PDCA. Apa itu PDCA? Nah, plan, terus do, check, dan action. Jadi sistem ini berjalan mulai satu, pada saat perencanaan itu dilakukan estimasi ya. Mereka yang akan melakukan pekerjaan mengestimasi kira-kira dalam pekerjaan tersebut risiko yang kemudian muncul apa. Lalu kemudian dia mengisi formulir izin kerja itu. Formulir izin kerja diisi sampai kemudian ditandatangani, lalu kemudian pekerjaan dilaksanakan, do ini. Pada saat pekerjaan itu dilaksanakan, di sini dilakukan checking, dilakukan cek atau pengontrolan sampai kemudian pekerjaan itu dipastikan sudah selesai ya. Apabila pada saat checking ini ada yang perlu diperbaiki, maka dilakukan perbaikan. Jadi sistemnya seperti ini, muter terus dia. Mulai plan, do, check, action. Kalau ini sudah selesai, balik lagi. Besok begitu lagi, plan, do, check, action lagi. Dan seterusnya. Karena dia merupakan sebuah sistem. Dia adalah sebuah sistem. Oke. Bagaimana memastikan berjalannya sistem ini? Jadi cara memastikan berjalannya sistem ini adalah dengan tidak melalaikan langkah per langkah dari sistem tersebut. Nah, yang namanya sistem izin kerja pasti dia punya prosedur untuk melaksanakan sistem izin kerja. Dia punya alur yang kemudian harus dipenuhi. Alur yang kemudian harus dipenuhi mulai dari awal sampai kemudian akhir. Bagaimana alur berjalannya proses izin kerja ini dilaksanakan? Pertama mulai dari order pekerjaan. Nah, pekerjaan ini pertama kan diorder. Nah, katakan misalkan ada pekerjaan perbaikan satu peralatan, misalkan ada perbaikan mesin kompresor. Pertama akan ada order dulu, order pekerjaan dari bagian terkait, misalkan dari bagian produksi. Oh ini kompresornya rusak, tolong diperbaiki. Ordernya kemana? Ordernya ke pihak maintenance. Nah, misalkan ke pihak maintenance. Yang punya area tadi siapa? Produksi. Yang akan melakukan pekerjaan siapa? Maintenance. Nah, sehingga dalam hal ini ada order pekerjaan dulu ke bagian maintenance. Setelah order pekerjaan ini ada, kemudian dari pihak maintenance itu akan melakukan diskusi dengan timnya. Dia melakukan diskusi kira-kira kapan akan melakukan pekerjaan tersebut. Jadi di situ sudah ada perencanaan. Jadi di sini dia akan merencanakan perencanaan pekerjaan. Nah, perencanaan pekerjaan. Lalu kemudian dipastikan di perencanaan pekerjaan tersebut dia akan tahu, oh pekerjaan ini berisiko tinggi atau tidak, butuh izin kerja atau tidak, dan lain-lainnya. Apabila dia membutuhkan izin kerja, maka yang akan dilaksanakan selanjutnya di sini adalah dia akan mempersiapkan apa yang dibutuhkan dalam izin kerja itu. Tapi sebelum dia melakukan perencanaan, dia sebelum mengisi form izin kerja, mereka akan melakukan site visit dulu. Ya. Jadi site visit kemana? Ke lokasi yang akan dilakukan pekerjaan. Misalkan kompresornya letaknya di mana? Di situ dilakukan site visit. Siapa yang melakukan site visit? Site visitnya terdiri dari tim maintenance
dan juga dari tim produksi serta tim ahli yang harus dilibatkan. Siapa? Misalkan dari tim K3. Jadi izin kerja itu enggak terus kemudian tiba-tiba ujuk-ujuk diisi di dalam kantor, terus kemudian dikasihkan ke pihak orang yang menandatangani. Tidak. Tapi izin kerja ini dilakukan dengan melakukan analisa dulu. Jadi kita berangkat ke tempat yang akan dieksekusi pekerjaannya, kemudian kita perhatikan di situ ada kondisinya seperti apa. Baru kemudian setelah site visit itu dilakukan pengisian form izin kerja. Itu. Jadi dilakukan pengisian form izin kerja. Jadi setelah site visit, misalkan kompresornya ternyata tidak di atas tanah, dia itu ada di atas ketinggian sekitar 1,8 meter. Nah, berarti saya harus gimana? Berarti analisanya harus apa? Nah, itu kemudian diketahui setelah site visit. Seandainya kalau kita mengikuti prosedur perbaikan kompresor yang biasa, ya pasti akan biasa-biasa aja. Risiko ternyata dia ada di atas ketinggian atau apa, tidak akan apa. Nah, oleh karena itu tidak boleh hukumnya mengisi form izin kerja itu tanpa kita site visit dulu. Site visit itu kita berkunjung ke lokasi, ikut melihat lokasinya. Baru kemudian ya, setelah itu form izin kerja di sini diisi, ya, diisi. Siapa yang isi? Siapa yang membuat form izin kerja? Kalau di tempat majikan biasanya siapa? Yang membuat izin kerja siapa? SO. SO itu apa? Safety officer. Yang membuat safety officer? Enggak. Yang membuat siapa? Kalau di PLTU SO. Kalau di swadaya yang mau melakukan pekerjaan. Kalau di tempat lain ada yang kerja di SBI? Enggak ada. Bolsim? Ya enggak ada ya. Nah, jadi macam-macam ya. Ada yang diisikan oleh SO-nya, ada yang dilakukan oleh pekerja. Tapi sebenarnya siapa yang kemudian harus melakukan pengisian form izin kerja? Yang harus melakukan pengisian form izin kerja itu seharusnya dilimpahkan kepada si pengawas pekerjaannya. Jadi misalkan yang akan melakukan pekerjaan itu dari bagian maintenance tadi. Siapa? Grup mana yang akan melakukan pekerjaan itu? Katakan misalkan grupnya si A. Siapa pimpinan di grup si A ini? Nah, dia yang kemudian membuat atau mengisi form izin kerja. Itu sampai sini. Dia yang melakukan pengisian form izin kerja. Orang ketiganya ngapain? Orang ketiganya memantau, mengikuti, ya, mengikuti. Jangan sampai orang tersebut membuat form izin kerja abal-abal. Nah, artinya seperti yang diceritakan tadi, tanpa site visit, ya, tanpa berkunjung ke lokasi, dia kemudian mengisi form izin kerja di dalam kantor. Nah, sehingga dia apa yang diisi boleh jadi berbeda dengan yang ada di tempat kerja. Oke. Kemudian ya, kita lanjutkan dulu sini, baru nanti kita ke tahapan yang selanjutnya. Dalam hal ini ya, ketika kita menerapkan sistem izin kerja, sistem ini memang dirancang untuk keselamatan setiap orang. Jadi tidak hanya untuk mengcover keselamatan pribadi atau satu orang saja, tapi langsung satu grup dan orang-orang lain yang berada di sekitar pekerjaan itu. Nah, jangan sampai kita beranggapan bahwasanya sistem ini hanya sebuah kertas, sehingga pada saat kita mengisi form tersebut hanya seolah-olah seperti formalitas. Ini yang paling penting adalah ini. Siapa yang bertanda tangan, artinya dia bertanggung jawab. Orang K3 perlu nggak tanda tangan di form izin kerja? Perlu. Artinya orang K3 berarti bertanggung jawab nggak? Bertanggung jawab pastinya. Di sini siapa yang bertanda tangan, artinya dia bertanggung jawab.
Sehingga dalam form izin kerja itu tidak ada tanda tangannya cuma satu, tidak. Misalkan pengawas tadi membuat, nggak cuma pengawas saja yang tanda tangan, tapi ada banyak orang yang kemudian menghubungkan tanda tangan. Itu artinya apa? Di pekerjaan itu maka yang bertanggung jawab ya adalah orang-orang yang bersedia untuk tanda tangan. Oke. Apabila Anda ragu pada saat melakukan pengisian tersebut, ya, tanyakan pada atasan Anda atau petugas K3. Petugas K3 ini sudah mentok, ya. Artinya kalau misalkan ada karyawan dia nggak paham terkait dengan pengisian form izin kerja, maka dia harus tanya ke bagian K3 atau petugas K3. Sampai di petugas K3, di situ sudah harus ada keputusan cara ngisinya bagaimana. Jangan sampai nanti petugas K3 yang ditanya justru malah gimana ya mas, sebentar saya tanyakan dulu ke yang lain. Jangan. Karena apa? Petugas K3 itu sudah konsultan terakhir, sudah mentok. Keputusan harus kemudian diambil. Jadi kalau Anda nanti sebagai petugas K3 di tempat kerja, pentingnya posisi Anda adalah itu, untuk mengatakan iya atau tidak terkait dengan suatu pekerjaan yang dilakukan. Soalnya kenapa? Para pekerja itu akan ragu-ragu untuk melakukan pekerjaan apabila orang K3-nya tidak setuju. Bila orang K3-nya tidak setuju, pasti dia akan ragu-ragu. Nah, sebagai contoh ya, di beberapa perusahaan, terutama yang sistemnya itu sudah sangat-sangat ketat di bidang K3-nya, kalau misalkan dalam pengisian izin kerja, dalam pembuatan JSA atau pembuatan kirak dan lain-lainnya, apabila di situ orang K3-nya tidak ikut menyaksikan, maka mereka juga nggak berani melakukan pekerjaan. Nggak berani. Cuman aplikasi dalam keseharian biasanya izin kerja ini di beberapa perusahaan yang lain yang kemudian kita saksikan, terkadang ada yang ditawar-tawar. Setelah pekerjaannya dijalankan dulu, nanti izin kerjanya menyusul. Ada juga yang seperti itu. Itu jangan sampai kita mengiyakan. Orang K3 misalkan, Pak Lukman, ini kerjaannya kerjakan dulu ya, urgent ini, sifatnya darurat, harus kerjakan dulu. Nanti izin kerjanya menyusul, gimana? Kalau saya bilang, ya nggak apa-apa, silakan. Nah itu berarti artinya apa? Orang K3-nya sudah lemah. Ya. Kontrolnya nanti tidak ada, karena izin kerja ini identik ada di awal, sebelum pekerjaan dimulai itu harus sudah ada. Oke. Kemudian ya, setelah pengisian form izin kerja ini tadi ya, ini dilakukan oleh pengawas ya. Pengisian form izin kerja ini kemudian diteruskan, yaitu diajukan ke siapa? Ya, jadi di sini diajukan ke yang memiliki area atau disebut dengan area authority. Jadi yang punya area itu siapa? Tadi siapa yang punya area? Bagian produksi. Jadi di sini meminta izin, minta izin ke area authority. Jadi setelah form ini tadi diisi, si pengawas kemudian tanda tangan. Dari tanda tangan yang tertera di situ, kemudian form izin kerjanya dibawa ke area authority atau yang punya area. Di area authority ini ya, nanti biasanya sebelum sampai ke area authority itu form izin kerjanya akan dievaluasi oleh orang safety, orang K3. Orang K3 sudah bilang, oh ini pengisiannya sudah lengkap, sudah oke, prosesnya sudah dilalui, baru kemudian area authority-nya akan tanda tangan. Nah, setelah area authority ini tanda tangan, baru kemudian pekerjaan itu dilaksanakan. Nah, di sini ada eksekusi pekerjaan. Nah, jadi setelah AA-nya tanda tangan, langsung pekerjaan dieksekusi. Nah, pekerjaan dilaksanakan. Kemudian pada saat pekerjaan ini dilaksanakan, ya, di sini, ya, lalu dilakukan ini kontrol izin kerja. Bagaimana cara melakukan kontrol izin kerja? Yaitu dengan melakukan satu audit
ya, izin kerja, audit SIKA, audit sistem izin kerja. Siapa yang melakukan audit sistem izin kerja? Yang melakukan audit atau kontrol sistem izin kerja siapa? Yang melakukan kontrol adalah orang K3 atau petugas K3. Nah, kalau orang K3 ini cocok dia melakukan kontrol. Tapi menjadi aneh apabila yang menyiapkan orang K3 sendiri, nanti yang kontrol juga orang K3 sendiri. Masa dia mengontrol pekerjaan yang dimana planning pekerjaan itu dia lakukan sendiri, menjadi nggak balance, nggak imbang. Nah, jadi yang mengontrol adalah kita, orang K3. Berdasarkan apa kita mengontrol SIKA ini, sistem izin kerja, yaitu berdasarkan checklist yang ada di dalam sistem izin kerja. Gitu. Jadi kerjaan kita, kalau kita datang ke tempat kerja, ya berarti kita langsung checklist saja. Nah, misalkan kerjaan bongkar kompresor tadi, kita langsung datang ke situ. Pak, ini pekerjaannya apa? Pekerjaannya ini mas, bongkar kompresor. Alatnya apa saja? Itu Anda lihat di dalam form izin kerja. Oh, ada palu, terus kemudian ada kompresor kecil untuk nyemprot tekanan untuk membersihkan, terus kemudian ada mesin las dan lain-lain. Itu Anda lihat mesin-mesinnya, peralatan-peralatannya. Kalau misalkan di lokasi kerja itu ternyata ada alatnya, tapi di dalam form itu tidak tertulis, nah itu menjadi satu temuan. Nah itu berarti menjadi finding atau menjadi temuan. Sebaliknya, apabila di dalam formnya itu dicetak, tapi ternyata di dalam real pekerjaannya itu tidak ada, itu juga menjadi temuan. Bagaimana sikap kita apabila ada temuan? Apabila terjadi temuan atau ada temuan terkait dengan sistem izin kerja ini, maka jangan ragu-ragu, orang K3 harus melakukan klarifikasi kepada si pekerja. Klarifikasinya gimana? Ya langsung aja ditanyain. Misalkan yang dicetak di situ tersedia karung goni untuk proses pengelasan, sama dia dicetak. Tapi ternyata di lokasi kerja, ternyata nggak ada karung goninya. Ya langsung diklarifikasi, ini karung goninya mana kok nggak dipasang? Oh ya Pak, sebentar masih diambil. Ya sudah, kalau gitu jangan kelas dulu, tunggu sampai karung goninya datang. Nah, akan seperti itu. Nah, itu sikap kita. Apalagi kalau misalkan ada suatu hal yang ekstrim, misalkan ada orang potong plat besi, menggunakan blender. Terus kemudian hos yang kemudian nempel di regulator ternyata tidak ada pengamannya atau tidak ada flashback arresternya. Nah, sementara di dalam form izin kerja di situ tulis flashback arrester dicetak. Real di pekerjaan tidak ada, ya udah langsung stop aja. Stop pekerjaan ini, jangan dilanjutkan dulu, sediakan dulu flashbacknya, baru kemudian nanti lanjut pekerjaannya. Nah, gitu. Caranya seperti itu. Tapi pekerja yang biasanya dikasih saran seperti itu malah marah-marah kadang. Gitu aja, gitu aja ribet banget. Nah, kayak gitu tidak apa-apa. Ya memang orang K3 harus berani berkonflik. Kalau misalkan dia tetap lanjut, ya nggak usah berdebat. Anda tinggal mengambil data, entah foto, entah terus kemudian kita buat catatan harian, lalu kemudian kita langsung laporkan ke atasan kita. Seperti itu. Jangan dikira orang K3 itu kerjanya dia sendirian, ya tidak ya. Tapi orang K3 kerjanya rame-rame karena adalah tim K3. Pasti kalau Anda masuk sebagai SO, atasan Anda itu ada yang namanya safety manager yang ada di owner atau perusahaan Indo. Nah, jadi jangan sampai kita nanti ngerasa, waduh kalau saya berkonflik nanti saya dapat masalah. Tidak, Anda masih punya backup yang lain. Nah, itu laksanakan. Oke. Kemudian ya, di sini dikontrol tadi. Setelah dikontrol, kemudian di sini eksekusi pekerjaan itu nanti akan ada dua cabang. Satu, pekerjaan itu langsung selesai saat itu juga. Yang kedua, pekerjaannya pending, hari itu nggak selesai. Nah, di sini setelah pekerjaan tersebut kalau misalkan dikatakan di sini close, ya, close selesai, berarti semuanya harus Anda
tanda tangan. Nah, tanda tangan. Tapi kalau misalkan pekerjaan itu ternyata tidak close, atau misalkan lanjut hari berikutnya, nah, katakan ini lanjut ya, lanjut hari berikutnya, maka di hari itu harus di closing dulu. Jadi di sini harus di close, terus kemudian hari besoknya di open lagi. Nah, jadi di close untuk dilakukan open lagi. Hari itu tanda tangani, menyatakan pekerjaan hari itu selesai. Tapi besok akan tetap lanjut lagi di pekerjaan itu. Berarti di sini ada revalidasi ulang untuk melakukan pekerjaan itu selanjutnya. Nah, jadi itu sistem izin kerja. Dia tidak akan berhenti kalau close terus kemudian close, tidak. Tapi bisa berlanjut. Karena apa? Sistem izin kerja ini dia hanya berlangsung atau memiliki masa atau waktunya itu hanya 1 hari, atau bisa dikatakan 1 shift. Nah, 1 shift. Kalau misalkan Anda bekerja ada 2 shift, berarti ya shift pertama katakan belum selesai, dilanjutkan ke shift yang kedua, berarti shift kedua ini ya, shift kedua ini harus open lagi nanti. Misalkan jam 6 sampai jam 6 pekerjaan pertama di sini sudah selesai, ternyata belum selesai, masih di pending, berarti jam 6 sore izin kerjanya itu harus direvalidasi ulang untuk dilaksanakan pekerjaan malam harinya. Karena dia maksimal hanya 12 jam. Maksimal 12 jam. Pak, kalau tempat saya kok ada itu sampai 7 hari Pak kerjaannya. Nah, misalkan ini permitnya itu sampai 7 hari. Ya tidak masalah, itu terserah dari prosedur perusahaannya. Cuman kalau kita berbicara yang paling ideal, ya, paling ideal izin kerja itu hanya 1 shift. Nah, kalau dia nggak shift, ya berarti 1 hari. Itu. Untuk kemudian besok atau shift keduanya dilakukan revalidasi ulang. Nah, oke, ini siapa yang bertanggung jawab? Di antaranya ini ya. Ini terkait dengan jabatan di masing-masing perusahaan, nanti disesuaikan di perusahaannya masing-masing. Oke, sampai di sini ada yang ini ya masih bingung terkait dengan izin kerja. Saya yakin kalau yang pemula itu pasti bingung. Ini maksudnya gimana izin kerja ini? Ya? Izin kerja kalau misalkan saya sakit itu masih butuh izin kerja apa tidak? Gitu. Nah. Tapi dalam hal ini tidak, izin kerja ini digunakan apabila kita mau melakukan pekerjaan yang berisiko tinggi. Nah, kita perlu izin dulu ke orang yang punya area. Syarat supaya izin itu diberikan, maka persyaratan K3-nya harus dilaksanakan dengan pengisian form izin kerja. Ini alurnya, ya, ini alurnya, dan kemudian ini jenisnya. Ada beberapa jenis-jenis izin kerja. Izin kerja itu ya secara global, ya, secara general, secara umum dibagi menjadi 2, yaitu izin kerja panas dan izin kerja dingin. Izin kerja panas dan dingin. Apa itu izin kerja panas dan dingin? Izin kerja panas, izin kerja dingin atau disebut dengan cool work itu adalah pekerjaan yang beresiko tinggi tapi tidak menimbulkan potensi-potensi terhadap kebakaran. Dia jenisnya berisiko tinggi tapi tidak berpotensi terhadap kebakaran. Itu masuk ke cool work. Sedangkan kalau hot work adalah pekerjaan yang berpotensi terhadap kebakaran dan yang memiliki resiko yang tinggi. Selain ada 2 jenis izin kerja ini, ada juga izin kerja yang langsung spesifik terkait dengan pekerjaan yang dilakukan. Nah, biasanya perusahaan-perusahaan lebih suka menerapkan yang kedua ini, izin kerja yang langsung spesifik. Contoh misalkan izin kerja masuk ruang terbatas, izin kerja peralatan listrik, izin kerja radioaktif, izin kerja penggalian, izin kerja bekerja pada ketinggian, dan lain-lainnya.